Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saudaraku semua yang ada di penjuru tanah air. Video yang konyol makin viral, video edukasi makin tenggelam. Itulah yang sering terjadi di negeri kita tercinta ini. Anehnya konten konyol seperti ini justru rame mendapat dukungan. Buat mbaknya, Anda ini seorang wanita. Harusnya kalau membuat konten, buatlah konten yang mengedukasi, bukan membuat konten konyol seperti ini. Joget-joget tak jelas di tengah pemakaman. Kalaupun mau membuat konten joget-joget, buatlah konten di tempat yang wajar, bukan di tempat kuburan. Penampilan Anda berkerudung, tentunya Anda beragama Islam. Jangan mencoreng nama agama Islam gara-gara Anda yang membuat ulah, tapi satu, Indonesia terkena semuanya. Akibat ulah Anda, kalau dilihat negara lain, pikirannya pasti akan tertuju seperti ini. Masa iya sih orang yang beragama Islam di Indonesia kelakuannya kok seperti itu? Padahal ini hanya dilakukan oleh Anda seorang sendiri ya, bukan mewakili orang Indonesia. Tapi sebagai orang Indonesia, saya pun di sini juga berhak untuk menyuarakan agar konten-konten seperti ini tidak perlu didukung. Kalau perlu dilaporkan biar konten-konten seperti ini tidak berseliweran atau tidak bermunculan di media sosial. Mari kita viralkan konten-konten yang seperti ini supaya akun mereka juga segera ditutup dan tidak membuat malu bangsa kita sendiri. Sadar nggak sih kalau orang kita itu selalu mendukung dalam hal kekonyolan? Ya misalnya joget-joget di TikTok nggak jelas tapi dikasih gift didukung, sedangkan konten-konten edukasi yang mendidik justru malah sepi penonton. Ini adalah problem besar di bangsa kita. Ya mungkin untuk anggapan orang biasa, alah kamu ini sok cari perhatian, alah kamu kalau membuat konten itu suka merendahkan Indonesia, alah kamu kalau membuat konten itu suka cari kekurangan Indonesia. Wahai para pembenci, saya cinta Indonesia. Saya tidak ingin bangsa saya menjadi bangsa yang suka mendukung dalam kekonyolan. Di negara tetangga, mereka berlomba-lomba menciptakan suatu produk untuk kemajuan bangsanya. Di negara kita, anehnya masih ada saja orang yang mendukung dalam hal kekonyolan. Nah, baru-baru ini viral di media sosial. TikTok Shop resmi ditutup di Indonesia. Kalau saya ya sangat setuju. Karena apa? Dengan adanya TikTok Shop ditutup di Indonesia, tentunya kita tidak terjajah produk daripada luar negara. Ya memang harganya memang sangat murah, tapi itu bukan buatan negara kita, itu buatan negara luar. Dan tentunya kalau diterus-teruskan ya bisa rungkat Indonesia. Bang, rungkat itu apa sih? Rungkat itu kalau dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bangkrut atau bengkrat. Walaupun keputusan Bapak Jokowi sudah tepat, namun anehnya ada saja yang menghujat dengan perkataan yang tidak pantas. Kita boleh mengkritik, tapi dengan percakapan atau dengan perkataan yang sesuai dengan kesopanan, bukan dengan kata-kata kotor. Indonesia ini adalah negara yang penuh kesopanan. Sejak kecil, sejak dini, di sekolah kan kita selalu diajarkan guru-guru kita untuk penuh dengan sopan santun. Kenapa sudah dewasa tidak kalian amalkan? Dan tentunya ini juga termasuk problem besar di negara kita. Sukanya menghujat dengan kata-kata yang kotor. Langkah yang dilakukan oleh Bapak Jokowi sudah sangat tepat sekali. TikTok Shop resmi ditutup, tapi masih ada masalah lagi di TikTok, yaitu konten-konten konyol, konten-konten yang tidak mendidik.
Saya tahu Anda ini butuh uang, tapi bukan dengan cara membuat konten konyol seperti itu. Mandi di WC, 24 jam di WC, terus tidur di dalam kuburan. Kadang-kadang saya ini kalau melihat konten-konten seperti itu, kok gini amat sih orang-orang di negara kita. Di negara lain tidak ada loh konten-konten yang seperti di negara kita yang begitu sangat konyol sekali. Bahkan ada juga konten yang menyuruh emaknya yang sudah berumur tidur di dalam hutan. Kalau kemarin mandi lumpur kan, kalau sekarang nyuruh emak-emaknya untuk tidur di dalam hutan. Bayangkan kalau seluruh masyarakat Indonesia membuat konten seperti itu semua, mau jadi apa bangsa kita? Saya paham apa yang teman-teman rasakan. Saya tahu teman-teman semua mencari uang. Tapi alangkah baiknya buatlah konten yang edukatif, yang kreatif, bukan dengan cara-cara konyol agar seolah-olah kontennya tidak ada yang bisa meniru dengan cara ya pokoknya ekstrim-ekstrim lah. Kadang-kadang ada makan ulat, terus juga kadang-kadang ada yang makan hewan-hewan yang tidak patut untuk dimakan. Itu sering bermunculan di live TikTok. Ini sangat bahaya sekali efeknya apabila nanti konten-konten kalian ditiru oleh penonton kalian. Harapan saya konten-konten konyol yang ada di TikTok ini dan juga para pengemis-pengemis online yang malas bekerja, kalau kalian masih mengharap dari seseorang kapan majunya, cari pekerjaan susah bang. Semua tergantung pada diri kalian masing-masing. Kalau mau cari pekerjaan, kalau hanya untuk sekedar makan saja, untuk satu orang saja, di Indonesia ini cukup banyak kok pekerjaan. Apalagi yang muda-muda, yang masih umur remaja, ada juga membuat konten yang sangat konyol, joget-joget tidak jelas dan minta di gift. Sampai kapan kamu joget-joget berterusan seperti itu? Kamu itu calon seorang pemimpin, calon seorang bapak, calon seorang ayah. Harusnya jiwamu jiwa pemimpin, bukan jiwa berjoget-joget. Jadi problem di negara kita saja masih banyak sekali yang belum terselesaikan. Kita sebagai seorang konten kreator harusnya bisa juga melihat permasalahan ini. Jangan sibuk melihat permasalahan negara orang terus kamu buatkan konten. Malu-malu ya kan? Malu. Tak malu pasal negaranya sendiri, tapi malah pasal sibuk membuat konten masalah negara orang. Kan ya lucu. Justru malah ditertawakan negara tetangga kita. Gitu loh. Semoga dengan adanya video ini ya, teman-teman juga sadar ya. Stop membuat video kekonyolan yang hanya bisa merusak nama bangsa kita. Sebelum saya meneruskan pembicaraan saya mau sarapan dulu ya. Sebab pagi-pagi sudah teriak-teriak. Nah ini sarapannya. Pakai cumi atau pakai sotong dan juga pakai terong. Yuk buat sahabatku semua jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah selesai makan. Sebelum ada yang berkomentar, kamu itu sok tahu segalanya. Kenapa kamu nggak jadi kepala desa saja? Buat saudara-saudaraku yang berkomentar seperti itu, doakan saja ya. Jadi kepala desa di kampung ini bukannya mudah ya kan. Kalau hanya modal bacotan saja atau modal kepandaian tapi kamu nggak punya uang, ya nggak bakal bisa jadi kepala desa. Jadi kepala desa itu harus punya dana yang cukup lumayan banyak ya kan. Bukan hanya
adu gagasan, adu kepintaran saja. Kamu pintar, kamu pandai segalanya, tapi kamu nggak punya uang, ya nggak jadi kepala desa. Buat saudaraku semuanya, saya ini memang bukan siapa-siapa, ya kan? Saya ini memang orang yang, ya mungkin kalian bisa anggap apa sajalah. Mungkin kalian bisa remehkan, atau mungkin kalian bisa, ya dengan sesuai pemikiran Anda lah. Kalian terserah mau pandang saya apa. Setidaknya niatan saya di dalam konten ini untuk mengingatkan saudara-saudara saya, stoplah untuk membuat konten kekonyolan yang hanya bisa merusak nama image negara kita. Intinya seperti itu ya. Dan yang terakhir, lebih baik kita fokus pada permasalahan yang ada di negara kita sendiri, ya kan? Tidak perlu mencampuri urusan negara orang apabila di negara orang tersebut sedang mendapat masalah. Sedangkan di negara kita sendiri saja masih banyak problem, masalah yang harus kita benahi bersama-sama. Intinya seperti itu, saudaraku semua. Mungkin konten ini juga akan mendapat hujatan bagi orang-orang yang tidak setuju ya. Tapi nggak apa-apa, setidaknya niat saya sudah baik dan saya juga tidak ada niatan apapun kecuali untuk mengajak sahabat-sahabatku semua untuk selalu membuat konten yang positif daripada membuat konten yang konyol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, tekan tombol merahnya, di subscribe, di like, di komen. Kiranya video ini bisa bermanfaat untuk sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.